Saudara-saudari sekalian, di dalam Madah Bakti nomor 343 bait ketiga tertulis bait yang bagus. Malam kudus, sunyi senyap, tidurmu telah lelap, angkasa raya dan bumi, pendamba cinta ilahi, cahaya cinta bakti, cahaya cinta bakti. Malam yang kudus, malam hari ini memang sungguh sunyi dan senyap. 15 tahun yang lalu saya diprotes, Romo, mengapa malam Natal tidak menyanyikan lagu Malam Kudus? Saudara-saudara, lagu Malam Kudus menjadi identik dengan perayaan Natal. Tanpa lagu ini di malam Natal, rasanya kita tidak merayakan Natal. Dan malam hari ini, malam yang kudus ini menjadi sunyi dan senyap karena pandemi. Pandemi yang terjadi di seluruh dunia, yang kita semua alami, bukan peristiwa yang jauh di seberang lautan, tetapi sudah mendekat di tengah keluarga kita. Pada waktu angka-angka awal disebutkan, kita mengikuti dengan cermat. Sekarang angka-angka pandemi sudah tidak menjadi perhatian, tetapi kenyataannya penyakit itu justru semakin dekat di depan pintu kita. Merefleksikan peristiwa pandemi sejak lebih dari 6 bulan yang lalu, pemimpin kita Paus Fransiskus menuliskan surat apostolik untuk kita. Surat apostolik yang diberi nama Patris Corde, hati seorang bapa, menjadi sebuah penanda tahun Santo Yosef yang dicanangkan oleh Paus mulai dari 8 Desember
2020 yang akan berlangsung sampai 8 Desember 2021. Itu berarti sepanjang tahun ini kita memang diajak untuk mengungkap, untuk mendekat kepada figur yang tersembunyi, yaitu Santo Yosef. Surat apostolik Patris Corde ini saya baca dan saya renung-renungkan. Mengapa Paus kita mengajak kita hari-hari ini, saat-saat ini, bahkan setahun ke depan, untuk lebih mendekat, untuk mengenal, untuk merenungkan dan merefleksikan Santo Yosef. Dalam permenungan saya menemukan bahwa dengan Patris Corde ini, Paus ingin mengajak kita untuk merenungkan sisi maskulin di dalam keluarga kita. Rasa-rasanya kita perlu menengok kembali pentingnya family leadership. Kita diajak untuk menyadari kembali perlunya dalam keluarga masing-masing seorang pengambil keputusan. Artinya apa? Keluarga harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan keluarga kita, keluarga Katolik, tidak boleh autopilot, tidak boleh seperti kos-kosan. Karena kita semua sadar bahwa kita, bapak, ibu dan anak, ditambah lagi dengan simbah, adalah satu keluarga. Itu artinya entah itu warna ataupun gaya, suasana, komunikasi, irama, dan atmosfer sehari-hari harus jelas. Jelas bahwa kita ini adalah keluarga Katolik. Jelas bahwa kita ini adalah keluarga yang mengikuti Yesus Kristus, yang hari ini kelahirannya kita rayakan. Bahwa keluarga kita harus jelas Katolik. Kita diajak untuk bercermin kepada Santo Yosef. Mari kita tengok siapakah dia dan bagaimanakah Santo Yosef itu. Secara umum dapat kita katakan bahwa Santo Yosef adalah orang yang berani mengambil keputusan, mengambil resiko justru di saat-saat kritis. Ada 4 poin penting di mana Santo Yosef itu adalah pribadi yang berani mengambil keputusan dan mengambil resiko di saat-saat kritis. Yang pertama,
Santo Yosef berani menjadi ayah. Apa artinya? Seorang laki-laki berani menjadi seorang ayah, itu berarti bahwa dia berani mengambil tanggung jawab. Dan tanggung jawab itulah ciri pokok seorang pemimpin. Dan itu kita lihat misalnya pada waktu Yosef ragu-ragu, tapi kemudian dia mendapatkan peneguhan ilahi dan dia berani mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah Yesus lahir di Bethlehem, dia mendengar berita bahwa ada ancaman terhadap kehidupan, ancaman terhadap keluarga kecilnya. Dan sekali lagi Yosef mengambil keputusan menjaga kehidupan, menjaga pasangan hidupnya, dan menjaga anaknya. Sebagai pribadi, sebagai seorang ayah yang berani mengambil tanggung jawab, Yosef tidak pernah mengeluh, tidak pernah menggerutu, tidak pernah terucap bahwa dia menyalahkan Tuhannya, atau menyalahkan orang lain, atau menyalahkan situasi. Dia secara gentleman mengambil tanggung jawab itu. Yang kedua, Santo Yosef menghayati panggilan sebagai seorang ayah, menghayati panggilan ayah itu sebagai sebuah pengabdian, sebuah persembahan diri. Itulah sebabnya mengapa Santo Yosef pantas menjadi gambar Allah, menjadi gambar Allah yang sayang akan keluarga, tanda bahwa dia adalah pribadi yang sayang akan keluarga, bahwa dia mencintai anaknya, mencintai keluarga kecilnya di dalam diam. Yosef menjadi orang yang nerimo. Maka kasih sayang Yosef sebagai seorang ayah adalah kasih sayang yang lembut. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Gambar ayah yang lemah lembut, gambar ayah yang nerimo, tetapi sekaligus juga gambar ayah yang berani mengambil keputusan dalam diam, tidak banyak bicara, tetapi mengeksekusi segala hal yang baik, karena dia yakin bahwa keputusan itu adalah keputusan yang penting berdasarkan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Poin keempat, di dalam cara Santo Yosef mewujudkan tanggung jawabnya, di dalam keberaniannya menjadi seorang ayah,
Di dalam dia menghayati panggilan ayah itu sebagai sebuah pengabdian. Kita lihat kedalaman iman Santo Yosef. Kedalaman iman itulah yang membuat keluarganya tenang. Kedalaman dan kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah menyelenggarakan hidup ini juga kendati beban berat, kesulitan, tantangan dan ancaman kehidupan itu kita hadapi, tetapi Santo Yosef tidak pernah ragu sedikit pun dan tidak pernah mundur sedikit pun untuk menjadi pribadi seorang laki-laki yang taat kepada Allah. Dan itu misalnya kita lihat bahwa dia memperhatikan ketentuan hukum agama. Misalnya pada waktu dia harus menyunatkan anaknya, dan pada waktu dia atau mereka akan mempersembahkan anaknya di kenisah. Yang kedua, ketaatan dalam iman itu nampak di dalam mimpi-mimpinya. Dan mimpi-mimpi yang datang kepada Yosef selalu datang, selalu terjadi untuk hal-hal yang darurat, untuk hal-hal yang kritis. Tetapi dengan ketaatan iman itulah segala kesulitan dapat terjadi, dapat terlewati, dapat diatasi. Sehingga keluarga yang dibangun oleh Yosef, entah itu semasa di Bethlehem, entah itu dalam perjalanan dari Bethlehem ke Mesir, dan sepanjang masa kecil Yesus di Mesir, maupun kemudian perpindahan dari Mesir ke Nazaret, sehingga keluarga kecil ini dikenal sebagai keluarga kudus Nazaret. Semuanya utuh. Kesetiaan dan ketaatan sampai akhir, itulah yang dilihat oleh Yesus dalam pribadi Santo Yosef, ayahnya. Maka kita tidak akan heran, karena Yesus memiliki ibu yang dekat dengan Allah, memiliki ayah yang taat, yang punya kedalaman iman. Tidak akan heran bahwa Yesus pun memberikan dirinya seutuhnya sampai di puncak Golgota, dan di atas salib itu Yesus menyeru kepada murid yang dikasihinya, itulah ibumu. Dan kepada ibunya dia menyerahkan murid itu, itulah anakmu. Saudara-saudara, itu sedikit catatan malam hari ini. Maka mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.